Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Sebelumnya, yang terhormat Ibu Dewi Pratita, Sarjana Pendidikan Magister Pendidikan, dan Ibu Dewi Koryati, Magister Pendidikan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Mukarobin, mahasiswa Pendidikan Ekonomi Angkatan 2023. Di sini saya akan membuat video untuk memenuhi tugas UTS mata kuliah pengembangan strategi pembelajaran ekonomi yang berjudul tentang model pembelajaran Discovery Learning. Baiklah, kita akan langsung masuk ke materinya. Yang pertama, latar belakang. Metode pembelajaran discovery learning merupakan pendekatan yang menekankan pada proses penemuan dan eksplorasi aktif oleh siswa. Discovery learning merupakan suatu model pembelajaran yang dikembangkan berdasarkan pandangan konstruktivisme. Discovery learning atau pembelajaran penemuan adalah metode pembelajaran yang dikembangkan oleh Jerome Bruner pada tahun 1960-an. Metode ini dirancang untuk membantu siswa dalam mengembangkan kemampuan berpikir kritis, kreatif, dan mandiri. Melalui discovery learning, siswa tidak hanya menerima informasi secara pasif dari guru, tetapi diharapkan dapat menemukan konsep dan prinsip melalui pengalaman langsung dan investigasi. Dengan menemukan sendiri, menyelidiki sendiri, maka hasil yang diperoleh akan tersimpan dan bertahan lama dalam ingatan. Melalui belajar penemuan, siswa juga bisa belajar berpikir analisis dan mencoba memecahkan sendiri masalah yang dihadapinya. Berikutnya, langkah-langkah penerapan dan contoh penerapannya. Tahapan penerapan pada discovery learning dibagi menjadi 6. Yang pertama, pemberian rangsangan atau stimulation. Yang kedua, identifikasi masalah atau problem statement. Yang ketiga, pengumpulan data atau data collection. Yang keempat, pengolahan data atau data processing. Yang kelima, pembuktian atau verification. Yang keenam, menarik simpulan atau generalization. Tahap pertama yaitu pemberian rangsangan atau stimulation. Pada tahap ini, guru memberikan stimulus untuk menarik perhatian siswanya. Contohnya, guru dapat menunjukkan video tentang kerusakan lingkungan dan menanyakan pertanyaan seperti apa yang menyebabkan kerusakan ini atau apa yang bisa kita lakukan untuk memperbaikinya. Yang kedua, identifikasi masalah atau problem statement. Pada tahap ini, siswa diberi kesempatan untuk mengidentifikasi masalah yang relevan dengan topik yang dipelajari. Misalnya, setelah nonton video, siswa dapat diminta untuk merumuskan beberapa masalah lingkungan yang mereka temui dan memilih salah satu untuk diteliti lebih lanjut. Yang ketiga, pengumpulan data atau data collection. Pada tahap ini, siswa dapat melakukan pengumpulan data dengan cara membaca literatur terkait, melakukan wawancara dengan narasumber, atau mengamati langsung objek di sekitar mereka. Yang keempat, pengelolaan data atau data processing. Setelah mengumpulkan data, siswa perlu mengolah informasi tersebut untuk menemukan pola atau kesimpulan. Mereka dapat menggunakan grafik atau tabel untuk menyajikan data yang telah dikumpulkan. Yang keenam, pembuktian atau verification. Pada tahap ini, siswa diuji untuk membuktikan hipotesis mereka berdasarkan data yang telah mereka kumpulkan. Misalnya, jika mereka berhipotesis bahwa polusi udara mempengaruhi kesehatan tanaman, mereka dapat melakukan percobaan sederhana dengan membandingkan pertumbuhan tanaman di area bersih dan di area yang tercemar. Yang keenam, menarik simpulan atau generalization. Pada tahap ini, di akhir pembelajaran, siswa diminta untuk menarik kesimpulan dari hasil penelitian mereka. Mereka dapat mendiskusikan temuan mereka dengan teman sekelas atau dengan guru yang mengajarnya. Baiklah, yang selanjutnya contoh penerapan di kelas dalam pembelajaran biologi tentang osmosis. Pada tahap pertama yaitu stimulasi. Baiklah, yang selanjutnya, baiklah, materi selanjutnya yaitu contoh penerapan di kelas dalam pembelajaran biologi tentang osmosis.
Tahap pertama yaitu stimulasi, guru menunjukkan dua irisan kentang yang telah direndam dalam larutan garam dan air tawar selama beberapa jam. Siswa diminta mengamati perbedaan pada kedua irisan kentang tersebut. Tahap kedua yaitu identifikasi masalah. Siswa berdiskusi dan merumuskan pertanyaan seperti mengapa irisan kentang dalam larutan garam menjadi lebih lembek. Tahap ketiga yaitu pengumpulan data. Siswa merancang eksperimen sederhana menggunakan berbagai konsentrasi konsentrasi larutan garam dan potongan kentang. Mereka mengukur dan mencatat perubahan massa kentang sebelum dan sesudah perendaman. Tahap keempat yaitu pengolahan data. Siswa membuat tabel dan grafik untuk menunjukkan hubungan antara konsentrasi larutan dan perubahan massa kentang. Tahap keempat yaitu verifikasi. Kelompok-kelompok siswa mempresentasikan hasil eksperimen mereka dan membandingkan dengan hipotesis awal serta teori osmosis yang ada. Tahap yang terakhir yaitu menarik kesimpulan atau generalisasi. Dengan bimbingan guru, siswa merumuskan konsep osmosis dan faktor-faktor yang mempengaruhinya, serta menjelaskan osmosis berperan dalam kehidupan sehari-hari. Baik, yang selanjutnya kelebihan dan kekurangan discovery learning. Kelebihan discovery learning ada 5, yaitu yang pertama, mengembangkan penguasaan keterampilan dalam proses kognitif atau pengetahuan siswa. Yang kedua, memperkokoh pengetahuan belajar siswa. Yang ketiga, meningkatkan keinginan belajar siswa. Yang keempat, memberikan motivasi belajar agar lebih giat. Yang kelima, memperkuat kepercayaan pada diri sendiri. Kekurangan pada discovery learning. Yang pertama, siswa harus berani dan berkeinginan untuk mengetahui keadaan sekitarnya dengan baik. Yang kedua, membutuhkan waktu yang lebih banyak. Yang ketiga, tidak efektif untuk semua siswa. Yang keempat, memerlukan manajemen kelas yang lebih intensif. Yang kelima, sulit diterapkan pada materi yang sangat abstrak atau kompleks. Materi terakhir yaitu kesimpulan. Metode pembelajaran discovery learning merupakan pendekatan yang menekankan pada proses penemuan dan eksplorasi aktif oleh siswa. Discovery learning merupakan suatu model pembelajaran yang dikembangkan berdasarkan pandangan konstruktivisme. Terdapat 6 tahapan pada penerapan discovery learning, yaitu pemberian stimulus, identifikasi masalah, pengumpulan data, pengolahan data, pembuktian, dan menarik kesimpulan. Sekian penjelasan dari saya. Apabila ada salah kata, saya minta maaf. Kepada Allah, saya mohon ampun. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.